Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan LRT Jakarta fase 1B telah mencapai 57% lebih dan itu menyambungkan stasiun Velodrome menuju ke arah stasiun Manggarai melewati Jalan Pemuda, Pramuka, serta Jalan Tambak. Pekerjaan ini harusnya selesai nanti di akhir 2026 sesuai dengan rencana dan pada tahun 2027 akan dioperasikan untuk dapat dipergunakan oleh para penumpang masyarakat pengguna moda transportasi dari arah Pegangsaan 2 Jakarta Utara menuju ke pusat kota Jakarta di kawasan Manggarai. Walaupun yang kita harapkan masih bisa diteruskan lagi sampai ke arah Duku Atas. Beberapa hal yang akan kita lihat ke depan adalah pembangunan dan progresnya yang ada di sepanjang Jalan Pramuka, Pemuda, dan juga Stasiun Matraman. Untuk layang LRT Jakarta yang berada di Jalan Pemuda ke arah Stasiun Velodrome, layangnya memang lebih rendah ya pilar-pilarnya dibandingkan dengan yang ada di Jalan Pramuka, apalagi di Jalan Tambak. Hal ini dikarenakan stasiun Velodrome sendiri untuk platformnya berada di lantai pertama pada saat kita naik anak tangga ataupun eskalator. Berbeda dengan stasiun Rawamangun yang baru di Jalan Pemuda, platformnya berada di lantai paling atas. Jadi memang treknya kalau dari arah Velodrome ke stasiun Rawamangun di Jalan Pemuda menanjak. Dari media sosialnya Waskita selaku pelaksana pembangunan proyek LRT Jakarta fase 1B dapat kita lihat dari pantauan atas di sini ya. Pemasangan dari rel untuk trek kedua juga sudah selesai, berikut bantalan-bantalan relnya. Untuk stasiun sendiri, bangunan dari stasiun Rawamangun ini sudah selesai. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan lainnya adalah finishing mungkin untuk bagian di dalam area-area komersial, gate dan juga lainnya. Ke arah Jalan Ahmad Yani ataupun perempatan yang bertemu dengan jalan tol ya, sudah ada layang dan juga deknya. Kemudian sedang dilakukan pemasangan dari rel-rel ataupun menjadi trek yang nantinya dapat dilewati oleh rangkaian kereta LRT. Nah, untuk layang dari arah Velodrome sampai ke stasiun Rawamangun yang ada di depan kita, trek yang di sisi utara sudah diuji coba pada akhir September lalu. Kemudian trek yang kedua masih belum, dan di sini dapat kita lihat akses menuju ke stasiun sudah ada anak tangga yang strukturnya, kemudian juga pagar dan atap sudah selesai. Mungkin masuk tahap finishing, sedangkan akses ini ya sebenarnya itu ada beberapa. Nah, yang di sisi utara itu juga ada pekerjaan akses untuk masyarakat nanti menuju ke stasiun dapat menaiki lift atau juga eskalator. Kita berada di bawah layang LRT Jakarta yang dari arah stasiun Rawamangun ke arah Ahmad Yani. Ya, di stasiun Rawamangun sendiri LRT Jakarta terintegrasi dengan sebuah halte Transjakarta yaitu Sunan Giri Kayujati. Haltenya masih sama dengan yang ada di samping. Belum ada rencana untuk direvitalisasi ya agar lebih baik mungkin ke depan dapat dilakukan sehingga punya fasilitas-fasilitas yang lengkap seperti halte-halte yang sudah direnovasi ataupun direvitalisasi. Ke arah ujung ini layang LRT Jakartanya sudah memiliki lantai kereta dengan sempurna, kemudian juga di kiri kanannya sudah ada pagar. Dan yang kita lihat tadi di media sosialnya Waskita itu adalah pemasangan rel untuk trek.
Di bagian paling ujung ke arah tol ya, tol yang menghubungkan kawasan Tanjung Priuk, Halim dan juga sebaliknya. Ini pilar-pilarnya makin tinggi. Kemudian bentuk dari pilar agak sedikit berbeda dengan pilar lainnya. Bentuknya seperti ini. Jadi ada pilar ataupun kolom, kemudian di bagian atasnya ada kotak yang lebih besar ya, berbeda dengan pier head yang pada umumnya kita lihat. Nah, biasanya untuk area-area yang crossing ataupun lewat di atas misal jalan tol atau jalan atau juga rel kereta menggunakan box girder baja ya, dan itu cukup panjang sehingga bisa menopang layang LRT Jakarta beserta treknya yang dipergunakan oleh rangkaian kereta. Baik, dari atas dapat dilihat seperti ini. Lebih lengkap bisa dikunjungi saja media sosialnya Waskita. Untuk layang menyeberang langsung ke arah halte Transjakarta yang ada di ujung Jalan Pramuka sebelumnya yang bertemu dengan Jalan Ahmad Yani. Kemudian setelahnya langsung mendapatkan sebuah stasiun, yaitu Stasiun Pramuka BPKP. Nah, sedang ada pekerjaan yang berlangsung, yaitu pembuatan struktur-struktur penopang dari stasiun yang ada di pilar-pilar yang sudah dibangun. Area stasiun sendiri pembangunannya memang memakan jalan lebih banyak ya, ruangan, sehingga jalur yang ada di Jalan Pramuka ini jalur cepatnya ditutup total. Kemudian jalur lambatnya bisa dipergunakan untuk arus lalu lintas yang berada di ujung Jalan Pramuka ke arah Jalan Ahmad Yani. Di antara pilar-pilar sendiri itu juga sudah disambungkan menggunakan PCI girder sehingga nantinya dapat dilakukan proses pengecoran dengan menyambungkan PCI girder menggunakan bondex ya. Nah, dari bawah ini adalah titik paling ujung Jalan Pramuka yang bertemu dengan Jalan Ahmad Yani. Kendaraan langsung diarahkan direkayasa arus lalu lintas ke bagian pinggir karena di sisi tengah full dipakai untuk konstruksi pilar yang akan menyambungkan nanti layangnya crossing di atas tol. Di bagian kiri dapat kita lihat ada kotak kecil, itu adalah halte Transjakarta sementara yang menggantikan halte Transjakarta Simpang Pramuka yang ada di samping kita ini. Steger-steger disiapkan di sekitar pilar-pilar yang sudah dibangun atau juga yang baru dibangun dari pondasi yang sudah tersedia. Nah, steger-steger tersebut berfungsi bagi para pekerja untuk naik menuju ke sisi-sisi dari kolom ataupun pilar-pilar tersebut, terutama untuk melanjutkan pekerjaan membuat pier head ya ataupun bagian kepalanya. Nah, ini adalah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP karena di samping stasiun ini adalah gedung BPKP. Pekerjaan yang berlangsung seperti yang kita bisa lihat di sini adalah pengecoran yang nantinya akan menopang PCI girder yang terhubung satu sama lain membentuk struktur lantai. Sampai di sini jalur cepatnya sudah bisa dipergunakan kembali ya, hanya saja mungkin akan tersendat oleh arus kendaraan terutama bis Transjakarta karena bisnya akan berhenti di setiap halte yang ada. Nah, Jalan Pramuka sendiri sebelumnya kita lihat hanya pilar-pilar, kali ini pilarnya pun sudah tersambung dan bagian atasnya sudah ada yang dicor ya, bahkan di kedua sisinya pun sudah ada pagarnya. Kemudian yang di sisi sini itu dalam tahap pelebaran lantai dan penyiapan pengecoran karena sudah ada PCI girder yang dibentangkan. Ini PCI girdernya. Terdapat alat-alat berat di sekitar sini seperti crane ya yang cukup aktif melakukan pekerjaan pengangkatan dari beton-beton panjang PCI girder. Ada di depan sini, nanti kita bisa lihat.
Pilar yang ada saat ini pilar 83B, berarti sudah 83 pilar ya, tiang dari arah velodrome sampai ke sini. Nah, ini PCI girdernya, jadi beton-beton panjang yang menghubungkan antara pilar ya. Cukup dua PCI girder. Kemudian di antara PCI girder tersebut nanti dikasih bondex ya, disambungkan dan ditaruhlah tulang-tulang bersih serta dilanjutkan dengan pengecoran. Ini kondisi di bawah dari pilar-pilar yang tersambung. Untuk steger-steger yang berada di samping dari pilar itu ditutup dengan jaring-jaring. Arus lalu lintas sebagian masih bisa menggunakan jalur cepat dan nantinya akan bertemu dengan jalur lambat di dekat akses hutan kayu juga sama. Kalau kita lihat dari bawah, ini PCI girdernya cukup besar, tapi pada saat sudah naik ke atas di antara pilar-pilar kelihatannya kecil ya. Padahal berat dari PCI girder ini lumayan, ratusan ton. Dikarenakan di sini banyak pekerjaan dan jalan yang ditutup, maka kepadatan arus lalu lintas itu tidak dapat dihindari. Jadi bagi masyarakat dapat dihimbau kembali untuk tidak menggunakan jalan ini atau mencari jalan alternatif lain bila ingin lebih cepat sampai ke pusat kota Jakarta. Sampai di titik ini jalur cepatnya tidak bisa dipergunakan, jadi kendaraan-kendaraan dari jalur cepat masuk ke jalur lambat. Nanti di depan itu akan tersambung lagi ke arah underpass, dan di sana sedang ada pekerjaan penyambungan dari portal-portal ataupun tiang-tiang, dua tiang dijadikan satu, kemudian di atasnya membentang layang LRT Jakarta nantinya. Satu halte Transjakarta yang ada di sini adalah Pasar Genjing, dan halte ini ya menggunakan anjungan yang agak panjang ke arah jalur lambat karena bis Transjakarta sudah tidak bisa masuk ke sana. Para penumpang melewati semacam anjungan jembatan itu sehingga bisa naik turun bis Transjakarta. Dan ini adalah struktur bangunan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka. Berada sebelum underpass ya, dan terhubung menggunakan JPO ataupun jembatan penyeberangan orang ke halte Transjakarta Pasar Genjing. Di bagian dalam dari area konstruksi dapat kita lihat ya, ini nanti akan berdiri satu, dua, mungkin beberapa pilar lagi sehingga layangnya terhubung ke portal ataupun dua pilar dijadikan satu ke arah underpass. Bahkan di atas portal di depan itu juga sudah terbentang PCI girder ya. Kemudian dalam tahap pengecoran untuk bisa menjadi deck ataupun lantai dari jalur kereta LRT Jakarta. Ini pilar sudah 104 ya. B itu menandakan fase 1B. Di bagian atas dapat kita lihat besi-besi ataupun bondex-bondex yang terhubung satu sama lain di antara PCI girder. Nah, disinilah crossing dengan rel kereta KRL dan KAI yang ada di Jalan Pramuka. Kemudian muncul di dekat underpass yang sisi barat ya. Nanti tersambung ke pilar-pilar berikutnya dan akan sedikit berbelok ke arah kiri atau ke selatan karena jalurnya menuju ke arah Jalan Tambak itu berada di pinggir flyover Pramuka ke arah pertigaan Jalan Tambak tersebut. Ini pilar satu lagi. Akses jalan di samping flyover ini tinggal satu lajur saja.
dan itu pasti sangat sempit ya. Namun arus kendaraan umumnya itu menuju ke arah Proklamasi atau juga ke arah Jalan Tambak. Dan di ujung itu sedang ada pekerjaan pembangunan stasiun Matraman yang jelas areanya itu sempit karena jalur yang tersisa hanya satu lajur saja untuk kendaraan dapat melewatinya. Baik, sedikit kita melihat di media sosialnya Waskita kembali proses pengangkatan dari PCI girder yang cukup panjang di underpass Pramuka itu dilakukan di malam hari ya. Seperti ini. Sehingga membentuk sambungan-sambungan di antara tiang-tiang ataupun portal dan bisa menyeberang di atas rel kereta yang sudah ada saat ini. Nah, ini pemandangan dari udara untuk pilar-pilar yang sedang dibangun di samping flyover Pramuka menuju ke pertigaan Jalan Tambak. Berada di sisi selatan atau persis di sampingnya. Kemudian arus kendaraan yang dari arah Matraman menuju ke pertigaan Jalan Tambak itu sudah ditutup ya di bagian pinggir, sedangkan arus lalu lintas dialihkan ke sisi utaranya. Ini adalah struktur bangunan dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Kalau kita perhatikan ada beberapa penopangnya di kolom ataupun tiang yang berdiri. Nanti kita akan lihat fungsinya ke depan seperti apa, karena setiap lantai itu akan dibentangkan balok-balok girder ya, kemudian akan disambungkan dan dicor. Arus kendaraan yang dari arah Kramat dan Senen itu masih melewati jalur yang sama untuk menuju ke Jalan Tambak. Sebenarnya arus kendaraan dari Kampung Melayu ya, dari arah Matraman di depan sana itu juga menggunakan jalan ini, karena yang di samping dari flyover ya di sisi selatan sudah ditutup total. Mengingat pekerjaan pembangunan pilar-pilar sedang berlangsung. Mungkin akan makan waktu lebih lama penutupannya karena areanya juga cukup sempit dan ada penyambungan dari area yang cukup sempit juga di sisi timur. Dapat mencari jalan alternatif, bisa menggunakan jalan Slamet Riyadi kemudian ke arah Manggarai, atau lurus terlebih dahulu lalu berbelok ke Raden Saleh Cikini kalau yang dari arah Kampung Melayu ya. Di seberang dapat kita lihat beberapa alat berat seperti ekskavator dan juga rotary drilling rig yang berfungsi untuk melakukan pengeboran. Pengeboran itu untuk pekerjaan piling ataupun tiang-tiang pancang ke dalam tanah yang nantinya akan dicor bagian atasnya dan menjadi pondasi yang kuat. Lalu berdirilah pilar-pilar di atas dari pondasi tersebut sebagai penopang layang LRT Jakarta. Bagi yang ingin menuju ke Manggarai ya dapat menggunakan shortcut ataupun jalan memotong di sisi kiri, nanti ketemu dengan masjid, belok ke arah kanan. Tapi bagi yang akan menuju ke Proklamasi ya tentunya bisa juga lewat sana yang berputar atau menggunakan jalur ini, namun akan antri karena lajur yang tersisa hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan. Nah, ini tadi struktur dari stasiun Matraman yang kita lihat di pantauan udara Waskita. Jadi ada penopang bagian bawahnya, kemudian ada bagian tengahnya, dan ada bagian paling atas. Jumlah pilar sampai di sini sudah sekitar 140 menjelang ke belokan menuju ke Jalan Tambak. Ini sudah agak dilebarkan, sebelumnya lebih sempit lagi karena memang pembangunan stasiun itu membutuhkan lahan lebih banyak dibandingkan dengan pembangunan pilar-pilar atau layang.
Nah, tadi di rel kereta kemungkinan ya akan menggunakan box girder baja seperti yang ada di atas ini, sehingga mungkin untuk jarak yang lebih panjang dia lebih kuat. Kabel udara ada di samping. Belum ada semacam terowongan di sekitar sini ataupun sarana jaringan utilitas terpadu yang bisa dipergunakan untuk merelokasi kabel udara ke dalam tanah sehingga menjadi rapi. Ya, mudah-mudahan program SJUT dapat diperpanjang lagi oleh pemerintah daerah khusus Jakarta karena sangat perlu. Satu hal yang kita perlu perhatikan dan juga hindari adalah di sekitar underpass Pramuka yang dari arah Matraman atau juga dari arah Keramat. Nah, kemarin ini di hari Minggu akses jalannya hanya ada di samping saja dan harus menyeberang rel menunggu kereta lewat, sedangkan kendaraan sudah antri 4 lajur. Underpassnya juga ditutup dikarenakan ada pekerjaan persis di area underpass. Mungkin hari ini sudah dibuka. Baik, ini adalah video yang akan memperlihatkan perjalanan di sekitar Jalan Pramuka menyeberang dari rel kereta nanti menuju ke arah Jalan Ahmad Yani ya, perempatan yang layang LRT Jakartanya crossing di sana dengan tol dari arah Cawang ke Tanjung Priuk dan sebaliknya. Akankah selesai di akhir 2026? Kita harapkan selesai ya, karena pekerjaan ini telah berlangsung hampir 2 tahun dan struktur-struktur dasar dari penopang layang itu sudah banyak yang selesai. Tinggal mungkin adalah pembuatan deck atau lantai-lantai dari rel kereta yang akan ditempatkan di atasnya, pemasangan rel, serta mulai diuji coba kembali ya.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.